sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau menikmati akan firman Tuhan yang merupakan roti yang hidup, kata Tuhan Yesus. Tentunya untuk menikmati firman Tuhan itu sebagaimana apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan dijamu sehingga kenyang. Kalau kita merasa lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan nikmati akan firman Tuhan. Untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Karena saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam pikiran, tapi Tuhan yang adalah firman tahu persis apa yang menjadi kebutuhan rohani kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nehemia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Nehemia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-18. Lalu aku memberitahu mereka itu bagaimana tangan Allahku sudah berlaku dengan baik atasku. Dan lagi segala titah baginda yang dikatakan baginda kepadaku. Maka sahut mereka itu, baiklah kita bangkit dan membangunkan dia pula. Demikianlah dikuatkannya tangannya bagi perkara yang baik itu. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini menceritakan bagaimana pembangunan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu bangsa Israel berkembang menjadi satu bangsa yang dimulai dari Ibrahim, sehingga bertumbuh berkembang dan mereka menetap di Mesir. Setelah mereka menjadi satu bangsa yang besar, mereka mulai diperbudak di Mesir, sehingga segala rintihan mereka naik ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan keluarkan mereka dari negeri Mesir, negeri perhambaan, ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan yang limpah dengan air susu dan madu. Dan hal ini dilakukan oleh Tuhan dengan berbagai mujizat. Terjadi berbagai tulah atau balah di negeri Mesir. Sementara di Goshen, tempat umat Israel bermukim, tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya terjadi gelap 3 hari, anak sulung mati, barulah umat Israel keluar dari negeri Mesir. Di tengah perjalanan mereka, Tuhan pun menyatakan kuasanya. Diberi makan gratis, yaitu mana, di mana mereka harus bangun pagi untuk memungut makanan yang harus mereka makan pada hari itu. Mereka menyeberang laut Tebrau atau laut Kolsum dengan mujizat Tuhan. Mereka juga menyeberang Sungai Yarden dengan mujizat Tuhan. Dan akhirnya mereka tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan, Kanaan. Tetapi bukan berarti karena mereka sudah sampai di Kanaan,
Mereka tidak melakukan pelanggaran. Dari perjalanan mereka, mereka telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, ada 4 hal yang dilakukan oleh umat Israel yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mulai dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, ada hal-hal yang dilakukan oleh umat Israel yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menuntun kehidupan mereka. Akhirnya mereka sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi ternyata mereka juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga bagaimana Yesaya menggambarkan bahwa binatang lebih mengerti daripada kehidupan mereka. Coba kita baca dalam Yesaya 1 ayat yang ketiga. Yesaya 1 ayat yang ketiga. Bahwa lembu mengenal orang yang mempunyai dia. Lembu mengenal orang yang mengenal dia. Dan keledai pun tahu akan palung tuannya. Keledai tahu akan palung tuannya. Tapi Israel tiada berpengetahuan. Tapi Israel tidak lagi berpengetahuan. Dan umatku itu tiada berakal budi. Umatku tiada berakal budi. Karena meskipun mereka telah menerima atau menempati tanah perjanjian, tanah yang limpah dengan air susu dan madu, tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menegur mereka. Seperti yang disampaikan juga oleh Nabi Yeremia. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak kembali kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Mereka akan ditawan, mereka akan dibuang ke Babilonia. Yeremia 25 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Maka segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu dan kerusakan. Segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu dan kerusakan. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil 70 tahun lamanya. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil 70 tahun. Itu sebelum berlaku. Yeremia sudah datang menasihatkan kepada mereka. Tapi mereka juga sebagai bangsa yang juga disebut bangsa tegar tengkuk, tidak mau mendengar akan nasihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka diperhamba, dibuang ke Babilonia. Kembali diperhamba, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata meskipun mereka diperhamba, masih ada benih-benih yang Tuhan tinggalkan. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena kalau Tuhan tidak tinggalkan benih, mereka akan jadi sama seperti Sodom dan Gomora. Yesaya 1 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kalau kiranya tiada ditinggalkan Tuhan semesta alam sekalian. Kalau Tuhan tidak meninggalkan semesta alam bagi kami suatu benih. Bagi kami suatu benih. Niscaya kami telah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Niscaya kami seperti Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan meninggalkan benih. Benih-benih itu adalah orang-orang yang masih takut akan Tuhan. Termasuk Nehemia, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah benih-benih yang ditinggalkan oleh Tuhan, dalam arti kata orang-orang yang masih takut akan Tuhan. Dan Nehemia salah satunya. Dia tidak mau dalam zona aman. Kenapa? Kalau dia mau zona aman, dia meskipun di Babilonia ditawan, tetapi dia sudah ada pekerjaan secara manusia, ya itu menyenangkan dia. Karena kita lihat apa yang menjadi pekerjaan Nehemia dalam Nehemia 1 ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya Tuhan, biar apalah telingamu mengeling akan doa hambamu ini, dan akan doa segala hambamu yang suka takut akan namamu. Dan peruntungkanlah kiranya hari ini bagi hambamu,
dan berilah kiranya ia mendapat rahmat di hadapan orang manusia ini, hatta maka adalah aku ini penjawat minuman baginda. Pekerjaannya adalah penjawat minuman baginda. Tetapi Nehemia adalah anak bangsa yang cinta bangsa. Karena pada waktu dia mendengar dari Hanani tentang keberadaan Yerusalem dan orang-orang yang tertinggal yang tidak dibawa pada penawanan pada waktu itu. Kalau kita perhatikan dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nehemia 1 ayat 1. Bahwa inilah kisah Nehemia bin Hakalia. Bermula maka pada sekali peristiwa, yaitu pada bulan Kislev tahun yang ke-20, adalah aku di negeri Susan di dalam istana baginda. Maka datanglah Hanani seorang saudaraku. Dan beberapa orang Yehuda pun sertanya. Lalu aku bertanyakan mereka itu akan hal orang Yahudi yang telah luput dan yang lagi tinggal daripada segala orang yang dipindahkan itu, dan akan hal Yerusalem. Maka katanya kepadaku, adapun segala orang yang lagi tinggal daripada segala yang dipindahkan, ia itu adalah di sana. Di dalam negeri itu. Dengan sangat kesukarannya. Pertama, sangat kesukaran. Dan dalam hal kecelaan. Dan lagi pagar tembok Yerusalem sudah terbelah. Dan segala pintu gerbangnya pun sudah dibakar habis. Dengan api. Jadi kita perhatikan, Hanani datang memberitakan tentang keberadaan Yerusalem kepada Nehemia. Bagaimana keadaan orang-orang yang lagi tertinggal itu dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan kecelaan. Pagar tembok Yerusalem terbelah dan segala pintu gerbangnya sudah dibakar habis dengan api. Mendengar berita ini, Bapak Ibu Saudara, Nehemia tidak berpangku tangan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dia adalah anak bangsa yang cinta bangsa. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Ada 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia setelah mendengar akan berita dari Hanani. Ayatnya yang keempat. Demi ku dengar segala perkataan ini, maka duduklah aku sambil menangis dan berkabung beberapa hari lamanya, dan aku pun berpuasa dan meminta doa di hadapan hadirat Allah yang di surga. Jadi kita perhatikan, ada 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia. Duduklah aku sambil menangis. Jadi kita perhatikan, dia menangisi akan keadaan negerinya dan berkabung. Karena ada menangis tapi tidak berkabung. Menangis itu ada 2 hal. Ada yang menangis karena sukacita. Orang yang sekian lama tidak ketemu pasti menangis. Apalagi sudah berpuluh tahun terpisah. Tapi tangisan itu bukan tangisan kesedihan, tangisan kesenangan. Tapi kalau menangis disertai dengan perkabungan, ini adalah tangisan kesedihan. Itulah yang dirasakan, yang dialami oleh Nehemia. Dia menangis. Kedua, dia berkabung. Dan ketiga, dia berpuasa. Dan yang keempat, berdoa. Menangis, berkabung, berdoa, dan berpuasa. Tindakan itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia juga turut bertanggung jawab akan bangsanya, akan negerinya. Dan biarlah itu juga yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sebagai anak bangsa yang cinta bangsa, tentunya kita mau negeri ini akan dipenuhi dengan pertobatan yang daripada Tuhan. Dibawa kepada keselamatan, dibawa pada kesempurnaan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tindakan selanjutnya dari Nehemia? Bapak Ibu Saudara, karena perasaannya ini terbawa, kesedihannya terbawa,
Sehingga pada waktu dia melayani Baginda pada waktu itu, diperhatikan Baginda akan ekspresi atau raut wajah dari Nehemia ini. Ada yang tidak beres di dalam kehidupannya. Mengapa mukamu murung sedang engkau tidak sakit, kata raja. Dalam Nehemia 2 ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Maka kita Baginda kepadaku, mengapa maka suram mukamu? Maka suram mukamu, Sedang tiada engkau sakit. sedang engkau tidak sakit. Ini tiada lain melainkan duka cita juga. Maka pada ketika itu ketakutanlah aku sangat. Jadi ketakutan Nehemia. Tapi disitulah dia mengungkapkan kepada Baginda tentang kesedihannya. Dan akhirnya Baginda meluluskan dia untuk dapat membangun negerinya. Dan tentunya kita tahu dalam pembangunan ini ada 2 tahap, yaitu pembangunan pagar tembok Yerusalem yang dipimpin oleh Nehemia, dan ada pembangunan Ka'bah Zerubabel yang didirikan di atas puing-puing Ka'bah Soleman. Tentunya kita sudah mengerti tentang rahasia. Ka'bah Soleman berbicara tentang gereja hujan awal, sementara Ka'bah Zerubabel berbicara tentang pembangunan gereja hujan akhir, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup. Bagaimana gereja harus dibangun, dan ini merupakan tanggung jawab Bapak Ibu saya dan saudara yang telah diungkapkan rahasianya. Bagaimana kehidupan gereja yang berbicara tentang pribadi Bapak Ibu saya dan saudara untuk dibangun sampai kepada kesempurnaan. Kalau saya bicara gereja di sini, bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, pribadi masing-masing kita. 1 Korintus 3 16. Yang ke-16, tiadakah kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Kita sebagai rumah Allah sementara dibangun, dan pembangunan itu akan disempurnakan. Dalam arti kata, kehidupan rohani kita dibangun lewat 7 tingkatan iman, sehingga kita sampai kepada iman yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya pertama-tama, kalau pembangunan Yerusalem, pertama-tama adalah pembangunan pagar tembok negeri itu. Karena di sini dikatakan pagar tembok sudah terbelah, berarti tidak ada perlindungan. Kalau dia sudah terbelah, musuh bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, rumah Allah gampang dirobohkan. Dikatakan pagar tembok sudah terbelah. Pagar tembok di sini tidak lain berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Pintu gerbang sudah dimakan api. Kita perhatikan, berbicara tentang pintu, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, aku inilah pintu. Coba Yohanes 10. Yang ke-9, aku inilah pintu. Jikalau barang seorang masuk daripadaku, ia terpelihara kelak, dan ia pun masuk keluar serta mendapat makanan. Jadi kita lihat pintu berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah berbicara tentang firman. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, bagaimana firman telah menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi pintu sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama dengan firman. Kenapa bisa terbakar? Bapak Ibu Saudara, dalam arti kata banyak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak lagi berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang benar. Tanggung jawab kepada kami sebagai pemimpin-pemimpin. Kalau tidak berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang benar, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 3 ayat yang ke-12, jalan yang patut dijalani oleh umat sudah dibongkar.
Jadi jalan yang sebenarnya harus dijalani sudah dibongkar. Coba kita baca Yesaya 3 ayat 12. Yang ke-12, bahwa pengarah umatku itu anak-anak jua adanya, dan orang perempuan merajalela atasnya. Hai segala umatku, kamu disesatkan oleh pemimpinmu. Kamu disesatkan oleh Dan pemimpinmu. jalan yang patut kamu jalani itu dibongkarnya. Jalan yang patut kamu jalani dibongkar. Firman Tuhan yang sebenarnya harus dilakukan oleh umat mulai dibongkar oleh para pemimpin. Dan tugas kita untuk membetulkan. Sehingga ada yang berkata lebih baik membangun baru daripada merenovasi. Tapi untuk melakukan itu, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius? Kita harus memerlukan kitab yang diwahyukan. Dan inilah yang sementara kita tekuni saat ini. Karena kitab yang diwahyukan ini berfaedah bagi pelajaran. Dia menyatakan yang salah, ini salah. Memperbaiki yang rusak, ini rusak. Lalu mengajarkan jalan yang benar. Inilah yang benar. Banyak orang, oh itu palsu. Tapi dia tidak dapat tunjukkan mana yang benar, mana yang asli. Coba 2 Timotius Ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran, berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak, membaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar. mengajarkan jalan yang benar. Itulah fungsi dari kitab yang diwahyukan, yang kita sementara pelajari saat ini. Menyatakan yang salah, ini salah. Dan menunjukkan yang benar, ini yang benar. Karena sekali lagi ada orang semua, oh itu palsu. Karunia-karunia itu palsu. Lalu yang benar bagaimana? Jadi itulah fungsi dari kitab yang diwahyukan. Kita membutuhkan kitab yang diwahyukan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh memahami apa yang Tuhan inginkan. Terutama kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Dan kita bersyukur itu sudah diungkapkan lewat wahyu pengajaran. Kalau gereja pertama mereka menerima wahyu firman, sehingga kitab ini sampai kitab wahyu. Tapi bagi kita bukan lagi wahyu firman, tapi wahyu pengajaran. Simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab wahyu, seperti kuda. Saudara, itu Tuhan ungkapkan. Inilah wahyu pengajaran yang diungkapkan oleh Tuhan, sehingga kita tahu di mana posisi kita berada dan apa yang akan terjadi setelah ini. Karena sekarang kita berada dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kuda kelabu. Kuda kelabu perpaduan antara hitam dan putih. Kalau terjemahan baru kuda kuning hijau. Saya tidak pernah lihat kuda kuning hijau. Tapi ini barang yang rohani harus dibandingkan dengan hal yang rohani. Kelabu artinya percampuran antara hitam dan putih. Dan ini yang sementara terjadi pertarungan pekabaran. Kesaksian Alkitab ada 3 macam pekabaran. Ada pekabaran akal-akal manusia. Tuhan Yesus pernah menemplak orang Farisi ahli Taurat, sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Paulus pernah menasihati akan Timotius bahwa akhir zaman orang akan gugur dari para iman sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tapi Paulus juga mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Galati 1 ayat 11-12, aku maklumkan, aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Meskipun kita tidak bisa disangkali dia pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Tapi bukan firman yang dia terima dari Gamaliel itu yang dia beritakan,
tapi firman yang diwahyukan langsung oleh Tuhan kepadanya. Itulah yang dia beritakan, Bapak Ibu Saudara. Sementara bertarung ketiga macam pekabaran ini. Lalu di ujung meterai keempat ini akan terjadi apa yang namanya kegerakan rohani yang besar. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkel tentang tulang-tulang kering. Berbicara tentang orang-orang yang sudah mati rohani, tetapi ditugaskan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara supaya bernubuat kepada tulang-tulang kering ini, sehingga ada gerakan besar. Yesaya 37 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku. Bernubuatlah Yesaya seperti apa yang sudah dipesankan kepadanya. Maka sementara aku bernubuat itu, Sementara Yesaya bernubuat, datanglah suatu bunyi. datang satu bunyi, Heran. heran. Maka adalah suatu gerakan besar. Ada kegerakan besar, ada kegerakan rohani yang besar di ujung akhir zaman ini. Dan segala tulang-tulang itu menghampirlah tulang kepada tulangnya. Maka kulihat bahwasanya datanglah urat padanya, dan daging pun tumbuhlah padanya, dan diulasnya semuanya dengan kulit. Tetapi belum ada roh di dalamnya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah engkau kepada roh itu. Bernubuatlah, hai anak Adam, katakanlah kepada roh itu, demikianlah firman Tuhan Hua. Hai roh, marilah daripada keempat mata angin, dan hembuslah kepada orang-orang mati ini, supaya mereka itu hidup pula. Jadi orang-orang yang sudah mati rohani, hidup secara jasmani, akan dibangkitkan pada kegerakan rohani yang besar ini. Satu hal yang luar biasa yang kita nantikan, sekali lagi, kegerakan rohani yang besar. Dan tentunya kita mempersiapkan diri dengan materi-materi surga. Kita harus dikayakan dengan kekayaan rohani seperti jemaat yang ada di Korintus, kata Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Kamu dikayakan di dalam tiap-tiap hal, di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saya dan saudara dikayakan di dalam tiap-tiap hal, yaitu pemberitaan dan pengetahuan. Coba 1 Korintus 1 ayat 5. Ayat yang ke-5. Bahwa di dalam Dia itu kamu dikayakan di dalam tiap-tiap Di hal. dalam Kristus kamu dikayakan di dalam tiap-tiap hal, Yaitu di dalam segala hal pemberitaan dalam hal segala pemberitaan dan segala pengetahuan. dan segala pengetahuan. Jadi kita dikayakan dengan kekayaan rohani yang akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sudah tertidur rohani, orang-orang yang sudah mati rohani, sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 5 ayat 11. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atas kamu. Jadi jemaat yang ada di Efesus yang tadinya dibangun dengan pengajaran rasul dan nabi yang tidak lain, berbicara tentang pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, tapi seiring waktu yang berjalan, mereka kehilangan kasih yang mula-mula, sehingga mereka terpengaruh dengan kemanisan dunia, dan akhirnya membawa mereka kepada ketiduran rohani sampai kepada kematian rohani. Tapi bagi kita, biarlah kita tetap bangkit di dalam Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan dunia ini, tetapi kita tetap hidup secara jasmani dan secara rohani. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia. Meskipun tantangan dari luar, dari dalam, kita lihat di dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-19, mereka pikir bahwa Nehemia tidak diluaskan oleh Baginda untuk membangun, padahal dia mendapatkan izin dari Baginda untuk membangun Yerusalem. Tapi tetap ada tantangan dari dalam maupun dari luar. Ayat 9 dalam Nehemia 2 tadi. Nehemia 2 ayat 19. Demi Sanballat orang Horoni, Demi Sanballat orang Horoni, dan Tobia hamba Amoni, Tobia hamba dan Amoni, Gesim orang Arab,
Jesim orang Arab, Mendengar hal itu diolok-olokannya dan dicelakannya kami. diolok-olokkan dan dicelakannya kami. Katanya, apa macam perbuatanmu ini? Apa macam perbuatanmu ini? Maukah kamu mendurhaka kepada yang dipertuan? Maukah kamu mendurhaka kepada yang dipertuan? Mereka pikir tidak seizin raja, sehingga tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Dan apa yang harus mereka lakukan di dalam pembangunan pagar tembok ini? Nehemia 4 ayat 17. Tangan sebelah pikul senjata sementara mereka bekerja. Artinya sambil berjaga dan berdoa. Coba kita baca Nehemia 4 ayat 17. Maka sesungguhnya segala orang yang membangunkan pula pagar tembok dan yang memikul barang-barang dan yang menanggungkan dia, masing-masing mengerjakan pekerjaannya Masing-masing mengerjakan pekerjaannya dengan tangan sebelah, dan berpegang senjata dengan tangan sebelah. berpegang senjata dengan tangan sebelah. Sambil bekerja, mereka harus berjaga. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia dan kawan-kawan. Demikian juga dengan kita. Sambil kita bekerja, kita berjaga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena doa itu kalau disertai dengan kesungguhan hati, Yakub 5 ayat 16, sangat besar khasiatnya. Khasiat doa itu, Bapak Ibu Saudara, membuat orang-orang Niniwe tidak dihanguskan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sudah bernubuat lewat Nabi Yunus, 40 hari lagi Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan, akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Tapi doa raja, rakyat, bahkan disertai dengan puasa, sampai binatang diikut sertakan, tidak makan, tidak minum, artinya berpuasa. Sehingga Tuhan merubah akan apa yang dia katakan lewat Nabi Yunus. Tidak jadi di bumi hanguskan akibat doa. Jadi kita lihat menghadapi tantangan hidup saat ini, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masa yang sukar ini, kita harus berdoa, minta supaya Tuhan tetap melindungi kehidupan kita, minta supaya firman Tuhan itu berlaku, bahwa Tuhan bedakan antara orang yang berbakti kepada Tuhan dan yang tidak berbakti kepada Tuhan. Dan luar biasa pekerjaan yang dilakukan oleh Nehemia dan kawan-kawan, sehingga hanya 52 hari, artinya tidak sampai 2 bulan pekerjaan itu terselesaikan. Nehemia 6 ayat 15. Maka dalam antara itu pagar tembok disudahkan juga pada 25 hari bulan Elul, yaitu dalam 52 hari. Dalam waktu 52 hari. Jika saya membaca satu artikel, dan Bapak Ibu juga sudah membaca, mungkin ada gereja besar di India yang hanya dibangun dalam waktu 52 hari. Mereka mengikuti pembangunan pagar tembok yang disponsori oleh Nehemia. Dalam 52 hari, apa yang menyebabkan sehingga begitu cepat pembangunan Ka'bah ini terlaksana? Tentu ada rahasianya. Rahasianya apa? Nehemia pasal 4 ayat 6. Sukalah orang banyak itu bekerja. Kalau kita suka bekerja, pekerjaan yang dihadapkan kepada kita akan cepat terselesaikan. Coba Nehemia 4 ayat 6. Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami juga membangunkan pula pagar tembok itu. Kami juga membangunkan pagar tembok itu. Maka segala pagar tembok itu diikat bersama-sama sampai setengah tingginya. Terus, Karena segala orang banyak itu bekerja. karena sukalah orang banyak itu bekerja. Bapak, Ibu, saya dan saudara, kalau ada kesukaan di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita akan lihat bagaimana kekuatan, kemampuan yang Tuhan akan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita.
Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu pasti dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita suka untuk melayani. Sebagai sidang jemaat, tentunya Bapak Ibu sudah tahu apa yang haruslah dilakukan. Biarlah kita lakukan itu dengan kesukaan. Kalau kita lakukan dengan kesukaan, berarti tidak dengan terpaksa. Sebab itu firman Tuhan berkata, berilah dengan segenap hati, jangan dengan terpaksa. Karena kalau kita lakukan dengan terpaksa, tidak ada berkat yang kita akan terima. Tapi kalau kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, Bapak Ibu Saudara, seperti pekerjaan yang diperhadapkan kepada Nehemia ini, dapat terselesaikan dengan cepatnya. Karena sukalah orang banyak itu bekerja. Saudara, kalau kita suka melakukan firman, suka akan firman, bukan cuma suka, amat suka, apa yang kita dapatkan? Banyak orang bilang bahagia itu simple. Belum tentu. Tapi kalau firman Tuhan tidak salah, bagaimana rahasia supaya kita bahagia? Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan Yang amat suka akan segala firman. dan amat suka akan firman Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Orang yang sangat suka akan firman akan mengalami kebahagiaan. Karena kita suka akan firman, meskipun hujan kita datang. Karena kita ingin menerima janji Tuhan, yaitu kebahagiaan. Dan kita merasakan kepuasan di dalam Tuhan. Dunia bisa memberikan kepuasan, tapi kepuasan yang sesaat. Tapi kalau kepuasan yang daripada Tuhan, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, itulah yang akan membahagiakan kita. Amat terlebih di dalam melayani Tuhan. Sebab itu firman Tuhan datang. Lalu aku memberitahu mereka itu bagaimana tangan Allahku sudah berlaku dengan baik atasku. Dan lagi segala titah baginda yang dikatakan baginda kepadaku, maka sakut mereka itu. Baiklah kita bangkit dan membangunkan dia pula. Demikianlah dikuatkannya tangannya bagi perkara yang baik itu. Jadi kita lihat bagaimana pernyataan Yeremia. Tuhan sudah menyertai dia. Bagaimana baiknya Tuhan, sehingga Tuhan berikan kedudukan dia meskipun sebagai seorang tawanan, tapi dia menjadi penjawat minuman baginda. Dan juga dia mendapat izin dari baginda untuk membangun. Setelah mereka mendengar, baiklah mari kita membangun. Saudara, dan mereka lakukan pekerjaan itu. Dan akhirnya terselesaikan. Satu hal yang luar biasa. Tugas kita bagaimana untuk membangun gereja Tuhan di akhir zaman ini dengan firman yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bekerja bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, meskipun sidang jemaat, kalau ditentukan oleh Tuhan, rajin menyelidik firman Tuhan, berusaha untuk menerima karunia-karunia roh, karena untuk masuk pada kegerakan rohani yang besar, di mana gereja akan dibangunkan dengan 5 jawatan Tuhan. Efesus 4 ayat 11-12. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agamanya, tugasnya untuk membangun jemaat di bawah pada kesempurnaan. Efesus 4 ayat 11-12. Dan ia sudah mengangkat setengah orang menjadi rasul-rasul, Rasul-rasul, setengah menjadi nabi-nabi, nabi, setengah menjadi pemberita Injil, pemberita Injil, dan setengah menjadi gembala dan guru agama. gembala dan guru agama, Dan melengkapkan orang-orang suci bagi pekerjaan melayani di dalam hal mendirikan tubuh. melengkapi orang-orang suci, membangun gereja Tuhan.
sampai kepada apa yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam pembangunan ini sekali lagi banyak tantangan yang kita hadapi, seperti rahasia dalam Sirulasan Soleman atau Kidung Agung. Ada rubah-rubah kecil, ada rubah-rubah yang mengganggu, kita lihat, menghalangi. Sirulasan 2 ayat 15. 15. Tangkaplah kiranya akan kami segala rubah kecil yang merusakkan kebun anggur, karena pokok anggur kami limpah berbunga. Jadi kita lihat gambaran orang-orang yang tidak suka dengan pekerjaan Tuhan, yang mengganggu. Tapi Sulami berkata, tangkaplah. Jangan kita yang tangkap orang-orang yang menghalangi pembangunan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan yang tangkap. Karena Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana janji Tuhan kepada umat Israel setelah dikeluarkan mereka dari perhambaan ke negeri yang dijanjikan, tapi karena pelanggaran mereka kembali diperhambakan. Sama dengan nasihat Paulus, dia tahu setelah dia tidak ada yang bangkit dan memberitakan Injil yang tidak seperti yang disampaikan oleh Paulus. Tapi di dalam Kisah 20 ayat 29, Kisah 20 ayat 29 mulai. Maka aku diketahui bahwa sepeninggal aku kelak masuk di antara kamu beberapa serigala yang ganas. Jadi Paulus menggambarkan serigala yang ganas, yang tidak menyayangkan kawan itu, yaitu orang-orang yang sudah tidak berdiri lagi pada firman Allah yang benar. Sebab itu firman yang kita terima, pengajaran yang kita terima saat ini, kita harus pegang. Jangan kita lepaskan. Di dalam Amsal 4 ayat 13, peganglah teguh-teguh pengajaran itu, jangan lepaskan dia, karena ialah selamatmu adanya. Coba Amsal 4 ayat 13. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Melainkan taruhlah akan dia. Taruhlah akan dia. Karena ialah selamatmu adanya. Jadi selamat karena Raja Sulaiman hidup di zaman anaknya. Tentunya pengajaran di zaman anak, yaitu hukum Taurat dan segala syaratnya. Tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kata Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, sama dengan apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman. Pegang. Yang 15. Sebab itu hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, tidak goyah. serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan. Memegang pengajaran yang sudah diajarkan kepada kamu. Baik dengan perkataan, Baik dengan perkataan, baik dengan surat kami. baik dengan surat kami. Baik lisan maupun tulisan, kita pegang, karena itulah selamat kita adanya. Jangan sampai kita terpengaruh seperti yang dikatakan oleh Paulus, dari antara kamu akan berbangkit yang dia gambarkan serigala yang ganas, yang tidak menyayangkan kawan domba itu. Tapi mari kita sama-sama berdiri pada firman Allah yang benar untuk membangun gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Saya jemput kita bangkit berdiri.